Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Handmade. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba untuk merakit sebuah sensor IR dengan sebuah motor drone. Pertama-tama kita rakit terlebih dahulu ya untuk rangkaiannya. Untuk kaki sensor IR-nya itu ada 3 ya. Ada output, ground, dan PCC seperti ini. Kemudian kita siapkan sebuah transistor TIP42. Ini berjeniskan PNP karena output dari sensor IR ini menggunakan output negatif. Jadi kita butuh transistor dengan tipe PNP. Kemudian kita siapkan resistor dan kita taruh pada output dari sensor IR-nya dan ke kaki basis TIP42 seperti ini. Untuk nilai resistornya di sini saya menggunakan 220 ohm. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Selanjutnya kita pasang PCC-nya seperti ini. Kemudian kita jumper ke kaki emitor TIP42 seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk motor drone-nya. Motor drone-nya ini kita pasang pada kolektor TIP42 yang ada di sini. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Selanjutnya untuk kabel yang hitam ini kita pasang pada kaki ground yang ada di sini. Jika semua sudah terpasang, kita siapkan juga untuk powernya. Di sini saya menggunakan power supply 5 volt. Plusnya kita sambung pada kaki PCC seperti ini. Kemudian untuk groundnya kita sambung ke kaki tengah yang ada di ground seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tes. Kita pasang untuk kabel powernya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Nah, jika sensor IR-nya ini terhalang, maka motor drone-nya akan otomatis hidup seperti ini. Tapi jika sensor IR-nya tidak terhalang, otomatis motor drone-nya akan mati. Kira-kira seperti itulah cara kerja dari sensor IR ini. Untuk jarak dari sensor IR ini sekitar 30 cm kurang lebih ya. Dan untuk rangkaiannya ini akan saya pindah ke sebuah papan PCB bolong. Jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Dan inilah hasilnya setelah rangkaiannya dipindah ke PCB bolong. Untuk mempermudah pemasangan, saya membuatkannya soket seperti ini. Jadi ketika akan dirakit jauh lebih mudah. Sebelum rangkaian ini dipasang, kita akan tes terlebih dahulu. Kira-kira ini masih berfungsi dengan baik ataukah tidak. Kita siapkan power supply. Kemudian kita pasang pada kaki plus. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu. Kemudian kabel min. Jadi ketika sensor IR-nya ini terhalang, motornya akan otomatis berputar seperti ini. Karena rangkaiannya sudah berfungsi dengan normal dan baik, saya akan memasangnya atau merakitnya pada tempat yang sudah saya buat menggunakan stik es krim seperti ini. Dan beginilah hasilnya setelah semua dirakit dan dipasang pada stik es krimnya. Nah, sekarang kita tinggal tes. Kita pasang power min dan plus. Jika sensornya terhalang, otomatis motor drone-nya akan berputar seperti ini. Jadi ketika sensor IR-nya terhalang oleh sesuatu, maka motor drone-nya akan hidup seperti ini. Tapi tidak semua benda bisa direspon dengan sensor ini. Contohnya gelas bening ini. Jika kita taruh lebih jauh dia tidak hidup, tapi ketika didekatkan
baru dia hidup. Jika agak jauh, dia bahkan tidak bisa merespon. Ini kita gunakan pada indoor ya, atau di dalam rumah. Tapi jika ingin menggunakannya di luar rumah, kita harus membuat sensornya ini tertutup. Karena sensor ini lumayan sensitif cahaya jika berada di luar. Terlebih itu adalah cahaya matahari. Nah, di sini saya menyiapkan sedotan. Sedotannya saya potong kecil seperti ini. Usahakan ya agar dilapis dua, agar sedotannya lebih tebal. Baru kita tutup untuk sensornya seperti ini. Kita tutup dua-duanya, atas dan bawah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka sensornya tidak akan sensitif terhadap cahaya matahari jika digunakan di luar rumah. Nah, di sini sensornya tidak merespon karena sensornya sudah kita tutup, maka akan sedikit cahaya yang masuk. Untuk membuat cahaya luar tidak masuk, kita bisa membuatkan penutup seperti ini. Jadi sensornya sudah bisa dibilang sangat aman jika digunakan pada di luar rumah. Sekarang kita akan mengetes menggunakan gelas bening ini. Ternyata sensornya tidak merespon. Sebenarnya ini bisa direspon. Kita hanya perlu mengatur jarak dari sensornya atau memutar tripod yang ada di sensornya. Kita akan mencoba menggunakan gelas yang ada gambarnya. Kira-kira apakah dia bisa merespon? Ternyata gelas yang memiliki gambar bisa direspon seperti ini. Tapi jika kita menggunakan gelas yang bening seperti ini, tidak bisa direspon oleh sensor ini. Tapi jika teman-teman ingin membuat sensor ini merespon dengan baik atau sesuai dengan keinginan teman-teman, kita bisa memutar tripod yang ada di sensornya untuk mengatur jaraknya, apakah lebih jauh ataukah lebih dekat. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Saya akan mencoba untuk membuat kopi hangat karena memang sensor ini bertujuan dan saya buat untuk mendinginkan makanan yang panas atau hangat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi.